Oke, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini gue sudah kedatangan dua orang. Ini untuk pertama kalinya gue wawancara dua orang. Trisam. Sayang Kalau ini dua-duanya cowok kan. Yang satu ini apa namanya pakai kaos kutang. Yang satu lagi brewokan. Ini scene yang tidak enak ya, kita dilihat bertiga gitu kan. Ya kan, mukanya juga nggak terlalu ada yang mendekati dia. mendekati Nicola Saputra juga enggak gitu kan. Kalau gue mirip Joy Taslim, bro. Ya udah gua Heru Ada Junot aja lah ya. Ya. Kalau Kalau lu nggak Jawa. ini, Nyok, Apa? Glenn Fredly, Almarhum dong. almarhum. Ya semoga dia juga dengan tenang, bro. Ya, Amin, Bung amin. Glenn-nya tenang kan. Ada Dinyo yang sudah akan melanjutkan perjuangannya gitu kan. Beliau kan aktivis perjuangan. Itu merusak nama baik malah dia si Dinyo. Oke, gue bersama dua temen gue ini. Yang pertama Wildan, yang kedua itu Dinyo. Dua-duanya adalah co-founder dari Warga Muda. Ini Ya. Warga Muda ini, gue bingung gitu ya. Dan dulu gue mikir-mikir kan kalau bikin konten motor tuh enak, bisa ketemu kelompok komunitas motor, bikin konten apa namanya sepeda sekarang yang lagi ngehits tuh sepeda kan. Ada ya kelas sosial baru, kelas Brompton gitu kan. Jadi kalau Karl Marx itu bikin buku sekarang kelas borjuis, proletar sama Brompton tuh di tengah. Ada kelas Brompton. Ya, ada kelas sosial gitu kan. Enak gitu kan, bisa ada komunitasnya gitu, motor, mobil gitu. Kalau politik nih komunitasnya apa? Nah, akhirnya tanpa sengaja gitu kan, kontak-kontakan, gue diajak ngobrol sama Wildan. Gue baru ingat, gue pernah diundang untuk ngomong di komunitas doi. Ini nih yang gue cari-cari selama ini, ternyata kawan gue sendiri komunitas politik. Ya itu namanya Warga Muda. Nah ini apa sebenarnya bro? Warga Muda ini benar nggak seperti yang gue bilang tadi, ini seperti komunitas Brompton, komunitas mobil mewah, Harley Davidson dan lain-lain itu bro. Ya siapa yang mau jawab? Wildan boleh, Dinyo boleh. Wildan aja sebagai komisaris Warga Muda. Karena duitnya anjir. Ya tapi bro. Jadi sebenarnya tuh kita mau bikin apa tuh kayak acara warga muda gitu ya. Kenapa warga muda? Jadi tuh gue sebenarnya terinspirasi sebenarnya dari tulisan Ben Anderson sih sebenarnya Pak. Rada berat nih kan. Iya. Ini ada ada orangnya nggak komunitas lu nih berat kayak begitu? Ada, tenang. Tersebar 34 provinsi. Tapi gini, Ben Anderson ini menarik Pak. Dia bilang revolusi Indonesia itu ditentuin sama anak muda, bukan pakai perspektif kelas itu. Tulisannya dia kan. Iya. Bahkan di Indonesia itu dibilang di revolusi pemuda gitu. Jadi gue percaya banget di Indonesia itu pergerakan atau enggak transisi di babak sejarah itu selalu dimulai sama anak muda. Nah berangkat dari semangat itulah gue bikin semacam perkumpulan di mana anak-anak muda ini bisa mengaspirasikan gagasannya mereka kayak gitu dengan berbagai platform, entah itu lewat gerakan, lewat tulisan, lewat kebudayaan dan semacamnya. Jadi gue pengen sih namun imajinasi anak-anak muda gitu buat bikin sesuatu yang jauh lebih keren di Indonesia. Prinsipnya gitu. Jadi tapi beda nih kalau kita nggak bilang pengen vis sama negara, nggak juga, atau kita tiba-tiba berprasangka buruk sama perusahaan. Jadi kita lebih nggak bilang moderat ya, kita lebih lihat bahwa sekarang tuh dunia makin cair, apalagi semua pihak udah mulai rada-rada ke tengah gitu, nggak ada yang kiri mentok apa kanan mentok. Jadi gue pengen bikin gerakan yang gimana kita bangun yang namanya skema private people public partnership Pak. Jadi ketiga sektor ini adalah kekuatan utama kita untuk mencapai masa depan Indonesia yang gemilang gitu.
Anjing udah kayak caleg belum gua, Bro. Ini apa bedanya sama saya muda partai politik menurut lu? Dinyo, gimana Yo? Hah? Lo kan pernah di partai, kan lo pindah-pindah partai mulu. Kenapa nggak heboh ya? Binyo, lu pindah partai nggak heboh kan? Gue di itu Enggak. bagian rantingnya aja rantingnya. Bukan Valdo Maldini ini. Jadi nggak ada value beritanya, Pak. Gitu sama masyarakat. Gimana Nyo? Apa bedanya Nyo sama partai politik menurut lu? Jadi gini ya, kalau di warga muda ini kan sebenarnya sistemnya kolaborasi gitu kan. Entah itu beda agama, ras atau suku gitu kan, atau maupun profesi gitu. Nah, jadi di sini bagaimana kita perkumpulan warga muda ini menciptakan ekosistem ramah generasi muda gitu ya, secara struktural maupun kultural gitu. Nah, ini untuk mendorong partisipasi representasi anak muda di level pusat hingga level daerah gitu kan. Nah, inilah yang kita mencoba untuk merekomendasikan apa sih yang ada di warga muda ke depannya untuk bisa dijadikan kebijakan ataupun program kemudaan di level pemerintah ini. Nah, kita di sini kan tidak berbicara ideologi di dalam warga muda ini gitu kan. Kita lebih sifatnya cair aja gitu secara kultural gitu kan. Anak-anak muda yang tapi ingat anak muda gitu ya, tapi bukan anak-anak orang-orang tua gitu kan. Tapi masalahnya orang tua, Pak. Nah, tapi kita mukanya orang tua semua gitu ya. Ini nih mukanya sedihnya gitu. Nah, itu padahal umur gue masih 24 tahun gitu kan. Cuman gitu, kita bersifatnya cair aja gitu. Tapi perlu diingat kita beda sama warga baru ya. Kalau warga baru kan peace gitu kan. Kalau kita warga muda gitu. Warga baru ini apa lagi nih? Warga baru lu nggak tahu. Bis itu warga baru. Pengamat politik nih, tata politik bubar aja lah begini mah. Itu sih lebih cair aja kita kepada anak-anak muda gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi poinnya gini, kalau yang lain itu ngomongin tentang mendorong partisipasi politik anak muda, sebenarnya tuntutannya warga muda lebih gede sih. Kita ngomongin soal representasi politik anak muda. Jadi kita berharap lu nggak cuma anak muda nih ya, lu nggak usah jadi perabotan, lu juga cocok juga kok bangun perubahan dalam sifat yang lebih strategis. Yeah. Makanya gue sendiri salah satu orang yang menolak di partai politik itu ada kanalisasi anak muda blok, kayak misalnya punya sayap kepemudaan tuh gue nggak suka sebenarnya. Kenapa nggak langsung di struktur yang lebih strategis di partainya? Itu kan lebih oke menurut gue gitu. Daripada sayap kepemudaan gitu. Iya, itu kanalisasi berarti emang sengaja. Soalnya kalau misalnya lo harus jadi politisi, lo harus dididik dulu sama orang-orang yang lebih tua, padahal kan nggak juga gitu. Enggak, kita punya cara sendiri. Ya, betul. Iya. Dia ngomongnya idenya tajam-tajam tapi minumnya ultra milk gitu. Abang ini ngapain ya gitu. Lu merusak imajinasi gua soal diskusi malam-malam gitu. Biasanya diskusi malam-malam kan ada asap rokok, kopi pahit gitu kan. Ngobrol diskusi. Bung, begini Bung, katanya kan. Ini kan untuk ramah anak muda, jadi kita harus hidup sehat gitu loh. Ini kalau sekutang pakai ultramil. Nah, gue seneng penggunaan kata warga sih sebenarnya. Ini gue kan dulu pernah bekerja di satu lembaga yang sama Wildan dulu. Namanya Demos Indonesia, itu lembaga yang tinggi menyulang dulu itu di zamannya. Tapi sekarang sudah almarhum. Akhirnya gue sama Pak. Iya, si Wildan itu adalah orang yang bertahan sampai titik akhir karena mencintai itu bagi dia adalah bertahan. Iya bro, gue kirain gue bakal bisa naik jabatan pas lagi lo pergi, tapi bubar. Manajernya Pak, gue mau hari manajer demokrasi dan good governance. Berarti gue yang akan gantikan posisi itu. Taunya bubar. Gulung tikar ya. Gulung tikar Pak. Gue tuh ngerasa awalnya kan gue kan karena kita berkenal di situ gue ngeri, wah ini berarti saingan ada Arif Putra. Anak sosiologi yang pinter gitu kan. Gue bakal lama nih mau naik jabatan di Demos. Tapi gue sabar. Dengar isu lo cabut kan? udah mau jembeli kambing lo ya. Gua jadi manajer. Ini kesempatanku muncul tokoh nasional. Bubar Pak. Sedih.
Itu lucu. Tuh. Itu lucu. Naik jabatan gak dapet juga gue, aduh. Padahal udah mau nulis di CV manajer ya. Ngambil tukang ojek lagi gitu ya. Tapi dulu di Demos memang ada sebuah problem kan waktu itu yang ingin dijawab oleh lembaga itu, yaitu soal kualitas representasi. Bagaimana waktu itu problemnya Demos itu udah selesai sebenarnya. Karena aktivis-aktivis sudah mau go politics. Karena dulu kan pas Orde Baru jatuh, opsi kepemimpinan itu kan terbatas. Terutama dari kalangan aktivis ini antipati dengan politik. Mereka memilih untuk tidak terjun ke politik praktis, masuk ke dalam sistem, bertarung di situ. Bahkan di dalam pemilu mereka nggak ikut gitu kan, nggak mau peduli gitu. Tapi Demos menawarkan perspektif waktu itu, ayo ikutan politik kan, go politics istilahnya dia waktu itu. Nah, ada satu kata yang sangat konsisten digunakan oleh Demos, yaitu kata warga. Nah, warga ini kan punya definisi, bedanya people. Kalau di bahasa Indonesia kan kita nggak terlalu membedakan itu ya, warga, masyarakat gitu kan, rakyat, kita nggak terlalu membedain. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kan semuanya sangat berbeda maknanya. Warga itu citizen, people, sama society itu punya makna yang berbeda gitu. Dan lu menggunakan kata, menurut gue ya, kata warga, itu kan meaningnya di balik itu ada soal hak dan kewajiban gitu. Karena kalau ketika once lu mengajukan kata itu warga, itu soal kewajiban dan hak. Kalau people itu soal representasi kan. Kalau society itu soal norm, values, dan lain-lain. Nah pertanyaan gue nih, apa yang pernah lu bahas, lu lakukan di kelompok ini untuk dalam rangka menjawab hak dan kewajiban yang orang selama ini mungkin nggak aware gitu. Tapi lu mencoba mendorong itu. Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Pertama, gue berterima kasih ya, Ri, sama lo. Lo bisa menjelaskan konteks warga. Jujur, gue baru kepikiran, Pak. Jujur, Pak, gue harus cerita, Ri. Gue bikin nama warga muda, itu nggak pakai filosofi apa-apa. Asli. Penjelasan lo tuh bikin gue terkejut. Anjing goblok banget ya ternyata gue. Enggak, justru lu jenius, bro. Nama lu bagus banget. Iya, kalau gue sebenarnya lebih suka bikin nama yang selalu ada rima di belakangnya, Ri. Jadi gue bikin sekolah sama teman-teman itu Bhinneka Ceria, AA. Ya, gitu. itu juga lu tuh. Gue suka sama hal gitu. Nah, warga muda itu gara-gara gue suka aja. Belakangnya AA. Kalau anak muda masih ada kaknya. Ya, tapi besok kalau ada orang nanya gue akan pakai penjelasan lo. Enggak, ya itu pertanyaan gue dijawab dong. Oh, iya. Lu jangan ngeles-ngeles lu. Enggak, gue tuh takjub aja. Jadi besok gue akan gitu, oh ternyata karena dan kewajiban. Tapi gue menarik isu ini. Karena emang hari ini ketika kita bicara anak muda ya, sebagai citizen gitu, sebagai warga negara itu juga dalam kondisi dilematis menurut gue. Karena bagaimanapun anak muda itu bukan hanya biologis, bukan hanya konstruksi sosial, tapi itu konsensus politik. Ini harus gue omongin. Karena orang-orang selalu bicara anak muda dari usia. Padahal enggak juga. Dibilang konstruksi sosial, enggak juga. Tapi juga bisa dibilang di tingkat yang lebih tinggi adalah konsensus politik. Ini yang membuat di mana usia anak muda di berbagai dunia itu beda-beda. Oke, menarik nih poinnya. Bahkan di lembaga-lembaganya beda-beda. Itu murni konsensus politik. Jadi ketika konsensus politik ini ditentukan nih, misalnya kayak warga di Indonesia gitu, oh anak muda batasnya umur sampai 30 tahun. Berarti itu negara akan melayani anak muda sebagaimana anak muda definisi politik itu. Kalau di Indonesia berapa dan maksimal? 30 tahun, Pak. Hah? Ya, 30 tahun. Nah, di Indonesia ini menarik, Bro. Konteksnya ini paling Indonesia paling menarik. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua terminologi yang kita pakai, Pak. Remaja sama anak pemuda. Nah, kalau remaja itu dia usia dari 10 sampai 24 tahun, Pak. Dan ini masih definisinya dalam konteks yang sifatnya masih biologis gitu. Lo baru
akil balik karena menstruasi, bla 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 dan semacamnya. Umur 24. Itu dari versi remaja. Tapi ada juga versi remaja dari BKKBN. Oke, 10 sampai 24. Tapi kalau misalnya lo menikah di umur 17, lo bukan remaja. Lo dianggapnya dewasa. Jadi parameter kultural nikah itu mengaruhi lo dewasa apa enggak. Nah, kalau di UU kepemudaan itu sampai umur 30 tahun. Dan berarti di umur 30 tahun gue nggak muda lagi dong ya 31 nih gue. Nggak muda. Kalau lo udah 31 udah nggak muda. Nah ini yang jadi menariknya bro, karena gue bilang konsensus politik, ini kan berarti juga berkaitan sama kepentingan-kepentingan politik. Anak muda yang perlu diakomodir. Gue potong lo dikit. Berarti kita tidak mungkin punya presiden muda ya? Karena usia minimal 40 tahun kan jadi presiden kan? Iya betul, nggak mungkin. Okay. Nah ini kan juga jadi perdebatan, karena gue bilang lagi soal politik. Makanya waktu lihat dalam perdebatan masalah UU 30, ada satu organisasi yang paling ribut Pak soal itu. KNPI Pak. Iya, karena banyak yang toku-toku. Ada tuh orang kampung gue umur 45 masih 40 apa berapa gitu. Udah tua lah pokoknya. Hah? 50. Iya, masih KNPI bos, ada. Ya abang kita yang di pemuda Pancasila juga sangat muda gitu. Iya, jadi, sangat muda. Udah punya cucu juga ada, masih PP bro. Makanya kan. Jadi sangat-sangat politik sebenarnya masalah konsensus politik. Umur tuh sangat politis banget. Tapi banyak hal orang yang nggak menyadari seberapa penting masalah umur ini mempengaruhi konstelasi politik lo, konsentrasi maupun masalah partisipasi maupun prestasi lo. Jadi kalau orang-orang pada ngomong umur cuma angka, enggak, umur tuh politik banget Pak di Indonesia gitu. Bahkan di seluruh dunia. Nah, karena nanti dari umur ini itu baru turunannya hak lo apa, kewajiban lo apa kayak gitu. Ya. Dan ini yang membuat ini mulai ya beda-beda gitu. Ya mulai tajam nih analisis lu. Tajam lo, gila lo. Nah, terus gimana terus soal hak dan kewajiban nih. Nah, masalah hak kewajiban nanti gue bilang kan, ya bisa lo pakai definisi remaja. Kalau di definisi remaja itu berarti orang ini dianggap lo kayak nggak tahu apa-apa, lo perlu didampingi sama orang tua, dan apapun yang lo tindakan adalah lo harus dapat legitimasi orang tua. Nah, sedangkan kalau di dalam definisi pemuda yang 30 itu, lo diminta tuh nggak diminta apa-apa, lo cuma diminta untuk menjadi karakter yang diharapkan oleh negara. Lo menjadi nasionalis, lo menjadi Pancasilais, lo harus lebih mandiri, berkolaborasi, gotong royong, dan semacamnya. Jadi, narasi kewajiban tidak kewajiban itu sebenarnya kalau di dalam konteks politik itu benar-benar didefinisikan oleh negara. Bagaimana negara mendisiplinkan anak mudanya. Nah, masalahnya adalah hari ini, nggak semua anak muda juga nurut dalam definisi negara itu, bro. Makanya kan ada istilahnya kalau kemarin beri aku 10 pemuda, kalau zamannya Soekarno, guncang gunung gitu ya. Kalau sekarang 10 pemuda jadi K-pop dan semacamnya. Jadi, menurut gue definisi K-pop. K-pop. Anda pasti nggak ngikutin Crash Landing on You Anda ini. Iya. Ya. Jadi deh. Tadi istri gue bilang jangan berisik-berisik udah malam. Ya, jadi kalau misalnya masalah ya hak kewajiban itu ya itu pertempuran yang menurut gue tentang bagaimana kita membentuk identitas kita sebagai diri sendiri maupun identitas kita secara publik di hadapan negara sih bro. Jadi gue cuma statement itu kalau misalnya hari ini dibilang apakah anak-anak muda sudah menjalankan kewajibannya? Ya kewajiban itu kan juga sangat fleksibel loh. Kewajiban apa? Kewajiban bernegara, berkewajiban beragama, apa berkewajiban dengan keluarga. Dan itu menurut gue nggak ada ukuran yang pasti sih kita udah menjalankan kewajiban maupun haknya gimana gitu. Itu sih bro kalau gue. Nah dari aktivitas warga muda sendiri soal ini gimana Nyok? Lu liatnya Nyok? Apa yang lu udah kerjain lah selama ini? Nggak ada bro. Terus ngapain lu gua undang ke sini kampret? Biar booming aja gitu. Kan semakin tidak substansial semakin meningkat traffic. Iya, betul. Sensasional dulu. Betul. Jadi gini, Bung Ari. Bung Ari. Ini Palu Arit nih, Palu Arit. Bukan bestol. Jadi di warga muda ini kalau kita berbicara program ya,
mungkin ini ada 3 program yang kita jalankan. Gitu kan. Pertama itu dari Local Heroes Network itu bagaimana anak muda memandang politik secara praktis itu ya. Bahwa ini ada loh wadah politik anak muda yang dia tidak suka oleh partai, tapi diwadahin oleh senator yang non partai itu DPD itu kan. Nah ini kan yang kita mencoba untuk merangkul anak-anak muda yang anti partai, bukan anti partai sih, tidak suka partai lebih tepatnya gitu kan. Nah ini kita sama aja anjing. Oh sama aja. Gitu. Jadi boleh serah lu. Lu mau ngomong ngapain serah lu. Ya sih. Nah, jadi gitu. Jadi kita ingin menampung anak muda secara pemikiran maupun ide-ide itu kita tampung di situ. Dan juga dalam acara itu kita sebisa mungkin dalam acara itu ada dari DPD dan juga anak mudanya. Itu yang menjadi hal penting. Jadi ketika kita buat acara itu anak muda kita jangan tinggalkan ya. Kita harus menjadi narasumbernya di acara warga muda itu kan. Nah, yang kedua itu adalah patungan ide gitu kan. Ini patungan ide nih sebenarnya lebih cair aja gitu kan. Di sini di acara kita ini nggak ada namanya tanya jawab dan sebagainya. Semua orang yang peserta adalah narasumber gitu loh. Semua orang itu narasumber itu. Tapi dalam kenyataannya itu banyak yang bertanya, itu lain hal itu. Yang penting kita jadi pembicara itu jadi peserta Pak, mendadak. Pernah ya, pernah itu. Aduh, ini pada bacot semua, ngapain gua datang gitu kan. Cuma itulah itu lebih cair, tema-tema tidak terkhususkan ilmu masalah ekonomi, bangsa ataupun politik kita bisa di patungan ide ini gitu kan. Jadi kan kalau Local Heroes Network ini setiap Selasa ya. Sekarang kita pindah Selasa malam Rabu jam 7:30 lah. Kemudian ini patungan ide ini hari Rabu. Jadi nih Rabu nih, Rabu. Setiap hari Rabu. Dan yang ketiga adalah punya gua sendiri gitu kan. Warga muda jaga pilkada itu. Ya alhamdulillah. Jaga canda. Jaga jiwa. Untuk menciptakan pilkada yang sehat gitu loh. Mulia banget gitu kan. Warga muda itu mulia banget gitu. Ya cita-cita boleh lah. Cita-cita lah. Cita-cita gitu kan. Sama yang terakhir ada Youth Thinkers Club. Itu kita kayak acara internasional di mana kita saling berbagi gagasan sih sama teman-teman kita di luar ya. Entah di Amerika. Kemarin kita ngundang dari Turki, terus juga pernah Filipina juga, Thailand gitu-gitu kita pernah undang. Jadi gue rasa di era digital ini sharing informasi terkait masalah kepemudaan tuh jauh lebih enak. Jadi kita bikin acara internasional. Kalau misalnya untuk aktivitas lainnya, kita juga sering diminta juga sama beberapa kementerian untuk ngasih advice terkait masa kebijakan kepemudaan sih. Dan hari ini kita lebih banyak bantu. Ya, itulah ya. Ada kementerian yang kita berbanding soal itu. Sama yang lagi kita inkubasi tuh di Purbalingga, kita lagi mau bikin yang namanya Walaha, bro. Apa itu? Walaha itu warung latihan usaha. Jadi kalau seandainya BLK itu berusaha untuk menciptakan pekerja, kita pengen bahwa di Walaha ini kita menciptakan entrepreneur. Karena menurut gue yang jauh lebih penting hari ini adalah entrepreneur untuk membuka samudra biru yang mungkin bisa menjadi peluang-peluang tumbuhnya ekonomi di anak-anak muda gitu sih. Jadi gue jadi serius banget. Iya. Kan habis ditertibkan tadi sama tuan rumah kan. Iya, maafkan aku, istri aku. Ibu negara. Iya, nggak mungkin kan. Itu udah beratnya, lebih berat itu ngelawan itu daripada ngelawan rezim tuh. Iya, betul. Lawan rezim mah bisa guling-gulingan di aspal. Kalau ini boro-boro. Lu guling-guling di lantai lo kalau lawan itu. Tapi gini, jadi tadi Wildan juga udah singgung, aktivitinya berarti banyak di media sosial, banyak di Zoom meeting gitu ya, di online meeting, virtual meeting. Gini bro, setiap kelompok tuh hari ini, terutama lu nonton di Netflix Social Dilemma nggak? Nonton gue tuh lagi rame tuh. Nah, kan itu kalau gue nonton, bro. Ya, di US kira-kira 2 bulan yang lalu 5 minggu yang lalu lah paling trending tuh di US. Dan di situ kan jadi hari ini tuh kita itu memang teknologi informasi membuka cakrawala kita. Tapi by nature
kita itu akan mencari apa yang jadi preferensi kita. Betul. Dengan banyaknya internet, orang yang yang biasanya suka beragama akan mencari ustadz-ustadz juga gitu kan. Nah, kalau orang yang dengan internet, dengan kebejatan seperti Wildan ini yang dicari juga referensi-referensi bejat juga gitu kan. Nah, nah di warga muda sendiri, lu ngelihat bagaimana algoritma dunia digital ini mempengaruhi nggak soal preferensi politik, pandangan-pandangan politik di dalam internal komunitas lu sendiri gitu? Apakah ini menjadi sebuah upaya untuk advokasi, memobilisasi pemilih, memobilisasi pilihan politik? Mungkin nggak lu, tapi ada orang yang mencoba masuk dan melakukan itu gitu misalnya. Karena preferensi politiknya. Mungkin dia bukan timnya Prabowo atau timnya Jokowi yang disuruh, yang desain untuk ke situ, tapi by nature dia punya preferensi yang membuat katakanlah dalam tanda kutip polarisasi terjadi di dalam diskusi-diskusi lu, mungkin di dalam internal komunitas lu sendiri gitu. Monggo Brodinya mau jawab? Berat ya pertanyaan gue ya? Enggak. Enteng banget. Enteng ya. Wilan dulu jawab, Wilan. Jadi pertanyaan lo menarik sih, karena kebetulan gue juga info tambahan buat lo, gue juga big data analis juga bro, soal beberapa konten ini. Jadi emang yang paling ngeri di sosial media. Dahsyat Wildan ini palu gada emang Wildan nih. Jadi echo chamber ini kan jadi menarik ya, maksud gue orang hari ini mencari informasi untuk mengkonfirmasi dirinya dia sendiri sebenarnya, makanya istilah psikologi ada bias confirmation itu satu hal yang memang jadi ngeri banget di sosial media. Makanya gue kemarin sempat ngisi diskusi juga bahwa kalau di era sosial media ini orang nggak jadi lebih rasional, malah akan lebih jauh sangat emosional dan sangat menilai sesuatu dengan emosinya ketimbang rasionalnya. Dan itu seringkali dikondisikan untuk menjadi emosional. Emosional, benar. Makanya hari ini nggak aneh ketika akhirnya yang laku itu bukan lagi marketingnya sifatnya rasional, tapi yang lebih storytelling, lebih bercerita dan semacamnya. Itu untuk bukan meyakinkan nalar mereka, tapi untuk meyakinkan otak reptil mereka gitu, neokortex mereka bahwa ini bersesuaian dengan mereka. Nah, problemnya adalah ketika setiap orang itu hanya mencari informasi yang berkesesuaian sama dia akan menutup diri dalam ruang-ruang dialog sebenarnya. Karena dia udah nggak percaya kan, ya istilah kerennya post-truth itu lah bro. Ya, jadi, dan post-truth ini menurut gue juga jangan dibilang hanya hoax, kadang post-truth ini juga bisa sangat scientific menurut gue, dengan dalil yang seolah-olah ilmiah dan semuanya, dan setiap orang keyakinan itu bisa dirasionalisasi, walaupun itu mungkin nggak rasional. Ini yang membuat gue juga cukup berbahaya. Makanya kan sekarang permasalahan big data ini ke depan juga ngeri-ngeri juga untuk dalam konteks politik. Dan itu kan terjadi kalau konteksnya di Trump itu kan, dengan dia baca nih siapa aja yang benci sama imigran, siapa aja yang benci sama kulit hitam, itu langsung dikasih konten-konten yang memang sudah disesuaikan agar kompatibel dengan keyakinan si pemilih kan. Dan menurut gue ke depan, ya kalau bahasa lo kutukan algoritma itu juga ngeri sih bro menurut gue. Karena nanti orang-orang akan hanya percaya dengan dirinya dia sendiri dengan sama kelompoknya dia sendiri. Dalam konteks kelompok sendiri kan semacam groupthink syndrome yang mungkin itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih bisa dimobilisasi sih menurut gue. Tapi kalau misalnya tanya apakah di warga muda terkena itu dan semacamnya, sejauh ini kan gue nggak tahu ya, karena memang hari ini ketika diskusi kita masih cukup terbuka. Cuma kan gue ngerti juga di balik handphonenya dia tuh dia nyari apa dan semacamnya pun kita juga nggak tahu gitu. Dan seringkali kan orang-orang yang punya gagasan cukup nyeleneh atau nggak mungkin rada radikal sekarang lebih memilih untuk menutup diri kan ketimbang berdialog kayak gitu sih. Oke, berarti di dalam karena tadi kan si Dinyo cerita soal semua orang narasumber gitu misalnya kan. Semua orang anak muda bicara, dan persoalannya ini kan orang yang lu suruh bicara ini bro, ya kan belum tentu
siap gitu melawan algoritma curse gitu ya. Iya. Kutukan algoritma ini. Dan itu pertanyaan gue sebenarnya, apakah orang yang di warga muda ini punya preferensi politik tertentu menurut lo? Ya pasti bro. Preferensi politik di warga muda pasti. Maksudnya secara karena kita bilang bahwa kita kan platform komunitas yang sangat cair. Kayak tadi gue cerita teman-teman ada yang dari PMI, HMI, terus juga ada dari teman-teman yang dulu mantan anarko dan semacamnya itu juga ada di tempat kita, Bro. Dan preferensi itu pasti ada lah. Apalagi kan dengan kayak sosial media, dia semakin bisa nyari referensi ideologi, informasi tuh banyak. Dan itu tercermin, dan menurut gue gini, di warga muda ini, kita mendukung yang namanya representasi, Pak. Jadi semua suara, itu harus kita tampung gitu. Kalau misalnya gue pakai istilah jagat one share, ya orang-orang yang nggak dihitung, itu harus kita hitung. Walaupun mungkin dia goblok, salah dan sebagainya, tapi minimal kita hitung dalam proses diskursus. Nah, di warga muda prinsipnya itu. Jadi kita sedikit rada share gitu, bro. Jadi apapun perspektif, apapun yang lo mau, kita tampung, kita bisa dialogkan. Jadi gue nggak mau sampai ada diskursus yang tidak terhitung oleh warga muda. Karena menurut gue diskursus yang tidak dihitung, mungkin dia bisa memberikan insight yang lebih besar dalam konteks kultural maupun struktural kita. Entah itu di internal warga muda maupun secara luas di eksternal gitu sih. Dinyo, Anda jangan ketawa-ketawa aja di sini. Apa itu Wildan ngomong ransier? Anda ngomong siapa? Ayo Dinyo. Kalau permasalahan itu gue serahkan ke komisaris warga muda gitu kan. Karena yang membuat fondasi warga muda itu adalah Wilansah gitu kan. Dari awal sampai sekarang gitu kan. Bro, lo jangan gitu dong. Lo terus menyebut siapa? Lo di Google aja kan, Ari nggak tahu kalau lo baca di Google. Nah, ini gue juga Google tadi. Gue juga baca Google. Sama-sama baca Google itu. Nah, tapi jadi di warga muda itu emang salah satu yang gue pakai tuh pemikiran online share itu. Jadi gue mencoba setiap orang bisa gue hitung, maupun dengan kekuatan paling minimalis dia punya gitu. Karena menurut gue suara itu harus gue hitung dan gue harus pertimbangkan. Oke, ini warga muda ini ada 2 poin yang gue tangkap ya dari tadi. Adalah pertama, lu berupaya untuk mengurangi the political suuzon gitu ya. Ya, jadi betul. Udah kita ngomong lah gitu kan. Mungkin karena nggak kenal aja makanya kita ini berantem-berantem kan gitu kan. Jangan-jangan lu kalau masuk ke Petamburan lu jadi paham gimana mereka, dan lu bisa lebih apa istilahnya nih, kalau Max Weber bilang tuh lebih verstehen gitu. Lebih memahami gitu ya, lebih memahami gitu. Memahami beda loh sama ngerti gitu kan. Kalau ngerti kan lu punya konsep sesuatu yang lu pahami secara rigid gitu. Kalau paham kan ya udah lu paham gitu misalnya. Walaupun misalnya gue orang yang punya preferensi politik yang berbeda dengan teman-teman FPI gitu misalnya. Ternyata gue masuk ke situ gue bisa lebih paham gitu kan. Nah itu satu. Kedua, ya lu bicara soal alternatif kan. Gue selalu percaya bro, alternatif dalam politik itu bukan kerja 1-2 hari. Membangun alternatif itu kerja lama gitu ya, seperti Arab Springs misalnya kan, itu kan berapa tahun otoritarian rezim itu berkuasa di daerah Jazirah Arab itu kan, daerah-daerah jajahan onta itu kan semua kan, ya kan? Nah, itu berapa tahun mereka mendominasi di situ, makanya muncul gerakan alternatif ini. Gitu. Nah, ada 2 poin kan. Pertama alternatif. Nah, di politik gue punya tesis bahwa karena kita alumni Demos nih berdua nih Wildan ya, bahwa sebuah tesis politik lo harus uji di dalam kompetisi elektoral. Betul. Ya kan? Ini agak, kalau boleh ngutip-ngutip ahli dikit, ini agak skumpiterian nih gue berpikirnya nih gitu kan. Ya kan? Jadi ya, politik itu soal kompetisi. Gue nggak tahu nih konten ini ditonton orang mau nggak, gue mau nggak peduli aja. Yang penting kita ngomong berat aja dan kutip aja siapa lo mau kutip. Lo mau kutip siapa kek, Ibnu Khaldun kek, lo kutip aja. Nanti ntar lagi gue kutip Ibnu Khaldun nih, ntar lagi.
Nah, tapi ini soal kompetisi. Nah, lu punya pikiran nggak untuk menjadikan the spirit of alternative movement lu tadi itu, soal alternatif, soal the voice of the voiceless lu tadi gitu ya, itu menjadi sebuah tesis yang dibawa ke dalam pertarungan politik. Ini Dinyo nih biar nggak jadi penonton ngomong lo. Keluarkan isi kepala lo Dinyo. Iya. Jangan-jangan dia speakernya dia mute lagi tadi. Nih orang ngomong apa ini berdua nih. Serang lu bro. Ini kalau kita disebut Dinyo nih bisa jadi dagelan yang kita bully bro. Enggak. Dinyo tuh kalau dia nggak ngomong nggak apa-apa. Anggap aja lagi notulen. Notulen sih gue aja. Notulen itu pekerjaan yang paling berat itu notulen. Nggak gampang tuh notulen. Gimana Nyok? Gimana menurut lu Nyok? Apa yang dipikirkan oleh Wildan tadi itu bisa jadi dari warga muda sendiri, lu punya pikiran going politik nggak gitu? Ya mungkin jadi, kalau gini ya, kalau anak muda gitu kan bahwa anak muda ini kan bahwa kita berbicara bonus demografi kan kita harus juga menyatakan bahwa anak muda ini 2030 akan 64% ya, yang di 2020 ini gitu kan. Nah ini kan ketika politik ini tidak gue bilangnya ini alternatif politik bahwa kita mencoba untuk menengahi itu mungkin ya. Apa itu apalah gue saya nggak tahu ini, makanya gue bingung gue mau jawab apa ini. Nggak, lu gampangnya gini deh, gue ubah pertanyaannya deh. Apakah dari anggota komunitas lu akan lu dorong untuk maju di politik enggak sih. elektoral? Enggak. Atau warga mudanya in the future menunggu dibeli sama partai politik? Enggak, itu atau in the future lu mau jadi partai politik? Nggak tahu gue itu kan. Semua pilihan ini baik buat bagi politik alternatif, karena gagasan alternatif harus lu coba. Gini bro, gampangnya gini deh. Ada satu daerah gitu ya, dari dulu itu yang menang di situ tuh partai yang warnanya merah, PDIP gitu. Nah tiba-tiba dalam 3 pemilu belakangan muncul partai biru yang juga kuat di sana. Jadi dia jadi sebuah kekuatan alternatif gitu, yang diuji terus dalam pertarungan politik. Jadi gini bro, kata gue ini udah omong dari Wildan dari awal gitu, bahwa kita tidak akan merepresentasikan politik para individu yang ada di anak muda gitu ya. Itu bebas kita, tetapi dari awal kita akan mendorong apa yang menjadi kesukaan anak-anak warga muda itu gitu ya. Ada yang masalah lingkungan, ada yang masalah masalah perempuan, atau nanti isna itu masalah pendidikan. Kita mendorong untuk orang-orang yang ada di dalam warga muda ini untuk bisa berekspresi lebih aja gitu. Jadi kita tidak mendorong bahwa ini harus kita berpolitik A atau ini berpolitik B atau kita harus berideologi, tidak. Lebih kepada bagaimana mengeksploitasikan kemampuan-kemampuan anak-anak yang ada di warga muda gitu. Inilah yang menjadi PR untuk kita, akhirnya kita membuat program-program yang kita... Nah, gini deh, gue ngerasa nih program yang lu bikin sangat progresif nih Nyok, misalnya. Oh ini keren nih, kuat nih, bagus segala macam gitu. Gue ketua partai, gue bilang ke lu, Nyok, lu cariin gue caleg dari warga muda 2 orang per dapil gitu misalnya. Kira-kira warga muda akan support nggak gitu? Kekuasaan tertinggi warga muda adalah kita diskusi gitu kan. Ini kan kayak kemarin ada beberapa tawaran kan yang akhirnya belum diterima oleh kawan-kawan kan seperti itu. Jadi ini sih tergantung keputusan kawan-kawan yang lain aja gitu kan. Kalau itu lebih baik untuk masalah individu maupun warga muda, kita support aja gitu kan. Kayak kemarin. Jadi nggak ada masalah ya dengan keterlibatan politik segala macam, itu nggak ada masalah. Gitu. Yang penting kita intinya bagaimana kemampuan anak-anak muda yang ada di warga muda ini bisa menonjol lebih aja gitu. Dan kita di sini ada berkewajiban untuk memberikan ruang-ruang itu kepada yang anggota kita, bukan anggota sih, kawan-kawan kita di warga muda sih. Ya anggota komunitas lah. Anggota komunitas itu. Bagaimana kita memberi ruang itu aja dari. Gimana Dan? Lu ada tambahan nggak lu? Kalau gue sih gini bro, masalah politik itu gue nggak ribet sebenarnya, dalam artian sangat elastis lah gue soal ini, karena gue ngelihat dalam politik itu yang dipakai itu bukan logika benar salah bro, tapi yang dipakai adalah logika kawan lawan sebenarnya.
Jadi kawan lawan itu udah nggak bicara lagi tentang ideologi dan rencana sebenarnya, tapi lebih keintiman. Jadi bisa aja lo hari ini di PAN, besok tiba-tiba di Golkar tuh nggak menurut gue nggak salah juga. Karena gue ngebayangin gini, gue refleksi pernah baca-baca sejarah kayak Soekarno, terus Saharir dan Hatta gitu. Gue membayangkan kalau misalnya posisinya dibalik aja bro. Sadar Hatta yang sekolahnya di Indonesia, Soekarno yang sekolahnya di Belanda gitu. Itu mungkin akan beda secara situasi kan, secara pertemanan, secara apa dan semacamnya. Dan mungkin kalau seandainya dulu sama nggak ketemu Snapflip, seandainya gitu bro. Ternyata dia cuma makan baceman gitu di rel-rel kereta sama orang-orang yang petani yang sukanya mabok-mabok minum arak kayak gitu. Ya, jangan-jangan kalau Bung Karno yang ke Belanda, beliau nggak pulang-pulang lagi ya. Pulang malah playboy. Nggak ada yang tahu gitu. Apa? Nggak ada yang tahu kan mungkin jadi playboy di Belanda kan ya. Iya, jadi ini ya, flamboyan gitu kan doi kan. Flamboyan. Pasti bule-bule seneng kan. Iya. Atau seandainya bergaul sama-sama dan semacamnya pikir gitu. Jadi politik itu soal keintiman aja menurut gua. Dan itu bisa sangat fleksibel dan sangat apa. Makanya nggak usah terlalu baper. Dan menurut gue juga, ya itu politik. Selama lo bawa kepentingan, entah itu kepentingan pribadi lo maupun kepentingan publik, itu yang harus lo perjuangkan. Dan lo percaya dengan perjuangan aja. Dengan caranya tuh banyak peta. Jadi gue selalu melihat politik tuh sebagai petualangan lo. Bukannya petualangan akhirnya lo jadi oportunis, enggak. Karena setiap orang petualangan untuk menuju Gunung Slamet maupun Gunung Semeru itu banyak jalur. Ya tinggal jalur mana yang lo pilih. Dan yang paling penting adalah tetap arif dan tetap terbuka dalam proses dialog. Gue sih selalu di titik itu. Dulu kan gue masih nganggep hitam putih Pak politik. Tapi kalau misalnya hitam putih ternyata berat juga gitu. Kalau kita lihat logika kawan lawan, berarti kan tinggal bagaimana kita supaya nggak menutup diri, ya lebih memperluas perkawanan aja. Karena kalau misalnya, gue yakin ketika ada orang yang menutup diri dalam politik, kemungkinan ada kawannya dikit, Pak. Itu kesimpulan gue. Kalau misalnya dia semakin fleksibel, kawannya dia banyak. Mungkin karena saking kawannya dia banyak ada di berbagai partai, dia lebih arif untuk ngeliatin berbagai perspektif. Tapi kalau partainya cuma di PKS doang gitu, nggak punya temen di Demokrat apa di Golkar, gue yakin, ya lo tau lah akan jadi apa dia gitu kan. Kenapa gitu PKS? Partai lain dong. Partai ini. Kita semua. Komunis sosialis. Partai komunis sosialis itu yang ada di Cina gitu bro. Iya. Nah, waktu itu sebagai contoh maksud gua. Ya, ada waktu itu PKI dukung berita gue baca tuh di internet, PKI dukung kemerdekaan Palestina. Ternyata Partai Komunis Israel. Iya. Iya. Nah, jadi gue ini politik logika kawan lawan aja udah. Jadi lu melihatnya ini sebuah gimana caranya kalau bonding lu kuat sama orang-orang politik dan lu punya banyak kawan di banyak partai, dan kalaupun lu jadi kader partai politik berdialog dengan banyak partai, akan lebih banyak kepentingan yang bisa lu capai daripada lu menutup diri lu sendiri gitu. Iya betul, karena semakin kita banyak kawan, kita akan terbiasa untuk memoderasi kepentingan kita dan mengakomodir banyak pihak. Dan menurut gua politik itu di situ Pak, mencari titik equilibrium itu. Nah permasalahannya tinggal porsinya aja nih, porsi kepentingan pribadinya lebih gede apa kepentingan publiknya lebih gede. Itu menurut gue pertimbangannya. Ya soal, ya gimana ini mau lu pakai untuk apa ini, power ini kan sebenarnya kan itu. Betul. Nah bro, ini kita masuk ke isu-isu terkini nih bro, karena warga muda ini kan produknya itu sebenarnya ruang publik kan lo sediakan untuk ini. Jadi gimana nih soal pilkada? Jadi Pak Jokowi hari ini itu ngomong di publik bahwa ada 4 arahan terbaru gitu soal pilkada. Ini gue bacain ya 4 arahan terbarunya Pak Jokowi hari ini itu tanggal 28 September. Jadi ada beberapa arahan, gue kutip dari Detik News, 4 arahan terbaru Jokowi, tekan kematian corona yang tinggi. Ini Senin 28 September 2020, jam 21.01. Nah, Pak Jokowi bilang ada 4 arahan, kasus aktif corona rendah, kematian tinggi. Mengungkap kasus corona ini, Indonesia mencapai 22,46%.
Angka ini lebih rendah daripada kasus di dunia, yaitu 23. Nah, jadi angka kita rendah, demikian juga untuk menekan kasus kematian. Jadi kematiannya tinggi walaupun kasusnya rendah. Jadi fokus ke, artinya mungkin ya gue tangkap nih, fokus kepada yang benar-benar dalam tanda kutip sekarat gitu. Karena kasus kita ini rendah sebenarnya positifnya, tapi tingkat kematiannya masih tinggi. Nah, standar pengobatan COVID itu harus diterapkan. Nah, yang ketiga itu Pak Jokowi juga ngomong, sebentar, target detail rencana vaksin corona kelar 2 minggu. Jadi vaksin nih 2 minggu kelar target detailnya. Ya, ini gue nggak tahu nih vaksinnya kapan keluar, gitu kan? Ini pandangan yang agak positif, Pak ini agak optimis nih, masih mikirin vaksin. Kalau gue sekarang kan udah berpikir ya vaksin terbaik tuh ya masker. Lu pakai masker aja, sama cuci tangan kemana-mana ya. Lu pakai itu aja sekarang. Nah, mini lockdown efektif. Jangan terlalu generalisir satu provinsi ini, kayaknya mengarah ke salah satu gubernur nih kayaknya nih. Siapa Ya. sih? Ya inilah gubernur lo. Siapa? Bapak aja. Bapak Anies Baswedan gitu kayaknya. Oh, iya. Kalau kata Panji namanya Anies Narasi, kata Panji. Narasi. Jadi ada 4 gitu. Tapi yang ingin gue tanyakan adalah dari 4 arahan itu, ini menurut lu berdua nih, lu bisa aja beda pandangan ya. Ini pilkada lanjut apa enggak sih? Dia nih yang jawab nih, karena dia yang konsen di pilkada. Gimana Nyo? Ya, mungkin minggu kemarin ya yang Pak Jokowi udah ngomong kan, pernyataan bahwa pilkada tetap lanjut gitu kan. Tetapi kan persoalannya standar protokol kesehatannya sih yang menjadi konsen gitu kan, untuk diperbaiki gitu kan, maupun masalah penyelenggaraan pemilu gitu kan yang dilaksanakan oleh KPU gitu kan. Nah, makanya kemarin kenapa kita akhirnya menuntut penundaan pilkada ini kan 2 minggu yang lalu, bahwa kita kan resah dengan anak-anak muda ini, bahwa ketika tidak ada pilkada pun kita bersifat apatis gitu kan. Tidak ada COVID pun kita bersifat apatis. Nah, kalau sekarang gue lebih baik gak milih tapi selamat gitu kan. Nah, kita nggak mau seperti itu kan. Jangan sampai merusak marwah demokrasi yang ada di daerah gitu. Nah, ini bahkan ada beberapa kawan yang ke masjid aja takut lu suruh ke TPS gitu. Apalagi sekarang ada himbauan bahwa satu paku satu orang gitu kan. Iya, paling enak lu jadi toko material, bro. Berapa paku lu bisa jual tuh? Nah, itu kan. Bisa paku langka kan? Paku gitu. Kalau paku langka kan pusing juga lu. Aduh, ya, Indonesia mengalami darurat paku. Gitu. Gak lucu banget itu. Gara-gara gak ada palu sama arit, gitu. Ya paku bawa sendiri tuh lucu tuh. Iya. Ya cuman kan tapi tetap aja lah ini tanggung jawab kita kan gitu. Toh kedepannya mau dilanjut atau tidak. Tapi kan konsen kita ke anak muda ini, bagaimana anak muda ini sampai harus ketika sudah dilanjut, anak muda ini tetap harus dilibatkan secara nyata gitu, secara real gitu kan. Jangan sampai anak muda ini tidak diberdayakan maksimal mungkin itu kan. Dari KPPS, PPK, PPS ini kita harus libatkan anak muda gitu kan. Daripada orang tua lu mati, mendingan anak muda aja yang suruh kerja di situ kan gitu kan. Di posisi-posisi penting penyelenggara, karena secara imun dia tetap masih kuat. Gitu. Ini menarik nih proposalnya nih. Berarti KPPS itu ya yang udah usia lanjut digantikan aja sama lebih muda kali ya. Lebih muda aja gitu kan. Nah, kita kan tidak berbicara tunda-menunda ini karena keputusannya kan sudah jelas kemarin kan. Kita tetap aja kalau kita punya penyikapan gimana pun harus kita nunda gitu kan kemarin nih. Cuman balik lagi bagaimana KPU gak mampu kan inovasi-inovasi ini yang harus dikembangkan oleh KPU gitu kan. Entah itu masalah virtual kampanye, entah itu masalah virtual orang-orang kumpul atau sebagainya. Ini harus inovasi-inovasi. Kita buat aja lah, kita menuntut KPU bahwa harus lebih inovatif dalam penyelenggaraan pilkada ini gitu kan. Mungkin ini kan sebenarnya tantangan kita untuk ke electoral vote gitu kan. Nah ini sebenarnya tantangan KPU juga gitu kan.
sebagai penyelenggara dia harus bisa beradaptasi dengan suasana seperti ini gitu kan. Apalagi teknologi ini semakin cepat juga. Nah, gimana caranya KPU tetap bisa beradaptasi? Iya, bahkan menurut gue ya di Amerika itu walaupun agak ada yang ngaco-ngaco juga, tapi diskusinya menarik gitu. Ada kandidat yang mengusulkan ya Biden kalau gue nggak salah ya mengusulkan pakai ini bro, pos. Ya, Ya, jadi ada diskusi-diskusi yang kayak begitu jalan gitu loh. Di luar negeri, di sini kayaknya nggak sampai ke aspek itu sih gue lihat gitu. Nah, makanya kan persoalan di Amerika ini bukan persoalan secara pemilihan pencoblosan, tetapi kan yang jadi permasalahan di Amerika itu bagaimana kampanye ini gitu ya. Jangan ada sampai kerumunan kan. Kalau di Amerika kan persoalan kan seperti itu karena kan dia secara voting dia sudah mapan itu kan kayak dari pakai pos atau pakai electoral vote atau dan sebagainya gitu kan. Cuma kan yang menjadi persoalan ini kerumunan kampanye ini yang harus ditertibkan di Amerika. Makanya kan kemarin malah yang pengen dimenunda kan Donald Trump sendiri ketimbang lawannya gitu kan. Oke, ada tambahan Wildan, bro? Lu ngelihat isu pilkada ini, bro? Buat pilkada ini gue sebenarnya sangat banyak belajar dari Dino, bro, sebenarnya. Karena memang dia lebih fokus soal pilkada. Kalau gue kan lebih fokus ke soal ada invoice gitu. Invoice dan negosiasi politik. Maksud gue hari ini kan yang dipertaruhkan itu soal SDM sebenarnya menurut gue. Kenapa soal SDM? Ini terkait masalah pandemi dan dampak mereka terhadap SDM. Makanya kemarin gue sempat cukup keras bilang, oke, kalau lanjut berarti SDM hancur, Indonesia mundur. Kalau lo tunda, Indonesia maju, SDM unggul, Indonesia maju. Cuma ternyata kita juga nggak bisa ngeliat hitam putih itu, karena ternyata pada fakta politiknya pilkada berjalan gitu kan. Jadi gue juga nggak mau cemen juga, Ri, di sini teman-teman warga muda nggak mau cemen, kayak seolah-olah kita tunda, abis itu kita kayak bodo amat nih, nggak penyelenggaraan pilkada gitu. Mau lo ancur-ancur, mau gimana, kita nggak peduli. Kita ngambil posisi, ya udah, kalau seandainya secara fakta politik ini tetap jalan, kita harus ambil peran juga gitu. Dalam situasi ini kan, peran kita adalah bagaimana nih KPU ini beres gitu. KPU itu bekerja secara benar. Karena menurut gue kalau misalnya baiknya kena pandemi, yang berarti kesalahannya ada di KPU maupun Bawaslu ya. Di tataran manajerial. Karena apa? Karena memang kita tahu sekali kalau ini sebenarnya udah ditunda. Maksudnya ketika ditunda, lu mikir gitu KPU dan semacamnya untuk proses pembenahan infrastruktur maupun manajerial mereka dalam konteks penyelenggaraan pilkada ini gitu. Dan ini hari ini kita lihat effortnya mungkin belum begitu optimal. Nah, karena gue juga lihat ya udah kalau misalnya kayak gini bagaimana ya anak-anak muda, oke lah lu boleh apatis dan semacamnya, tapi kalau seandainya ada orang tua lo dipaksa karena nggak ada penyelenggara akan menjadi KPPS dan semacamnya, lebih baik lo ambil ya, lebih gentle untuk ngambil posisi ini, posisi jadi penjaga keselamatan bagi orang tua lo lah minimal untuk jadi KPPS dan semacamnya. Karena menurut gue kenapa? Kemarin aja nih sebelum pandemi, banyak orang tua yang mati kan bro. Meninggal. Kalau kata pemerintah bukan meninggal, gugur. Gugur. Dan ini pun gugurnya kemarin kan lebih parah dari ini bro, korban terorisme Pak. Kalau gua boleh secara satir gitu ya, ini lebih parah daripada terorisme korbannya gitu. Itu aja masih nggak ada pandemi, gimana ada pandemi sekarang. Makanya menurut gua nih nanti anak-anak muda mau nggak mau ya harus ambil peran, karena bukan masalah pandeminya aja, tapi stamina ketika nanti mereka dalam proses penyelenggaraan itu juga sih, menurut gue. Ini bicara soal stamina, gitu bos. Jadi, fakta politik kayak gitu, dan kita harus bagaimana nih anak muda sekarang. Dan ini menarik nih, kita kita bisa bicara ini dan kita akhirnya ini ya biar smooth gitu kan, dan total politik nih ingin bareng-bareng nih sama warga muda nih untuk ngawal pilkada ini bro gitu. Nah jadi kalau warga muda bersedia nih kita sangat senang nih bisa kerja bareng nih, karena ini isu yang sangat penting sih bro menurut gua bro. Sama, gue sepakat sih. Maksud gue kita butuh bantuan dari total politik juga ya, karena menurut gue nih pilkada ini tentang masa depannya anak muda, maksud gue masa depan anak muda di daerah
Dan hari ini kita butuh ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengedukasi nih teman-teman kita bahwa lo nggak terlibat pilkada, ya lo akan jadi korban, tapi setidaknya ketika lo terlibat pilkada, ya setidaknya lo nggak cuma korban, tapi lo jadi pejuang bagi aspirasi lo di daerah lo gitu sih. Kalau dari kita ini bakal ada nih program live streaming kolaborasi Total Politik dan Warga Muda. Kita akan bicara soal isu pilkada nih beberapa waktu ke depan, dan ikutin terus di channel Total Politik, bakal ada live yang reguler kolaborasi antara Total Politik dan Warga Muda. Gue seneng banget nih teman-teman ini bersedia memberikan kontribusi dan apa ya, gue mengatakannya ya memberikan apa, mengajak sesuatu yang baru akan gue kerjakan nanti tapi jadi lebih cepat gitu. Dan terima kasih banyak nih Wildan nih dan Dinyo, makasih banyak ya. Dan gini bro, mungkin itu aja dulu, dan kita jumpa lagi di live Total Politik dengan Warga Muda dan di konten-konten Total Politik berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.